Pada 2021, 24,4% anak Indonesia mengalami stunting. Itu berarti 1 dari 4 anak Indonesia mengalami stunting. Itu angka yang besar. Jangan pernah meremehkan kesehatan anak ketika masih dalam usia dini. Pasalnya, jika seorang anak mengalami kekurangan gizi akan berdampak pada tumbuh kembang dan kemampuan intelektual di bawah rata-rata. Masalah stunting memang harus ditangani secara serius karena stunting bukan hanya tentang masalah gagal tumbuh secara fisik. Lebih dari itu, stunting dapat mematikan masa depan seorang anak bahkan sebelum ia tumbuh dewasa karena stunting mengindikasikan kemampuan kognitif. Kami dari kelompok 5 KKN Unisula Prodi 16 ini ingin mempersembahkan tentang isu stunting yang ada di Indonesia. Dan pada kali ini, kami fokuskan di desa penempatan kami, yaitu Desa Kalibareng, Kecamatan Patean, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah. Pada sosialisasi di Posyandu, kami telah melihat banyak antusiasme yang baik dari ibu-ibu dalam pencegahan stunting terhadap anak-anak yang masih di bawah 5 tahun. Karena pada masa-masa tersebut merupakan masa penting dalam pertumbuhan seorang anak. Namanya ibu siapa? Untuk anaknya ibu siapa? Damai. Iya, Damai. Sebenarnya ibu tahu nggak siapa itu stunting? Perkembangan anak. Lupa. Kalau berarti dari ciri stunting sendiri ibu tahu nggak? Stunting anak kekurangan. Mulai. Itu sebelumnya dengan ibu siapa? Nelly. Ibu Nelly. Bu, ini kan habis penyuluhan dan sosialisasi tentang stunting. Nah, ibu udah paham belum sih apa itu tentang stunting? Sedikit. Sepemahaman ibu aja dah, apa stunting itu apa sih? Sepengetahuan saya, stunting itu gagal tumbuh nih. Biasanya diakibatkan karena kekurangan gizi. Cuma itu. Ya, jadi stunting itu keadaan di mana bayi tumbuhnya terlambat dari anak-anak yang lain. Terus setelah itu yang ibu tahu tentang tanda-tanda stunting itu kayak gimana sih, Bu? Tanda-tanda stunting biasanya tinggi badannya itu lebih rendah daripada seusianya. Itu yang paling menonjol sebenarnya. Kalau selain itu mungkin dari perkembangan motorisnya juga terhambat pertumbuhannya. Namun lingkungan apalagi yang paling menonjol emang dari tumbuh kembangnya. Selain itu juga dari gizi. Terus yang mungkin bisa dilihat di sekolah yaitu waktu konsentrasi dia di sekolah Bu. Kalau konsentrasinya menurun mungkin ada kemungkinan dia mengalami gejala stunting. Terus setelah tadi dipaparkan untuk mencegah stunting itu kayak gimana sih yang ibu pahami? mencegah stunting, pertama mungkin perbaiki dari pola makannya nih, perbaikan gizinya. Terus ada perbaikan pola asuh. Biasanya kan kalau diasuh sama simbah itu yang penting anaknya anteng, apapun bisa masuk, kan termasuk seperti tadi makan instan itu kan sepertinya kurang bagus. Kemudian mungkin kalau ini lebih ke perbaikan sanitasi air minum. Apalagi dia kira-kira? Ya itu sebenarnya udah mencakup beberapa langkah buat mencegah stunting sih Bu. Juga sudah membantu program pemerintah yaitu makan telur bersama tadi yang sudah kita lakukan bersama-sama. Baik Ibu, mungkin cukup itu aja. Makasih buat waktunya. Namanya siapa? Saya Ibu Siti Jaria dari Desa Kalibareng. Tadi setelah diberikan materi tentang stunting, yang ibu tangkap tentang stunting itu apa? Bisa dijelaskan video? Iya, mengenai stunting itu gagal tumbuhnya anak dan anak itu kekurangan gizi dan anak itu tumbuh dengan tidak sempurna. Baik, jadi stunting itu adalah
ciri-cirinya mungkin apakah kamu tahu tentang ciri-ciri stunting sendiri? Dia anaknya pendek, kemudian kecil. Oh, berarti pertumbuhannya besar. Ya. Untuk pencegahannya Bu, Untuk pertumbuhan stunting itu, anak itu harus diberikan ASI eksklusif selama 0 sampai 6 bulan dan tidak dicampur dengan susu formula. Tahu saya kan untuk makanannya sendiri mungkin Ibu tahu? makanan sendiri ya 4 kurang sempurna. Oke, baik. Kalau gitu terima kasih ya Pak. Iya. Terus apalagi nanti tak kirimin. Mau nanya ini mengenai data stunting itu di desa Kalibareng sendiri ada berapa? Aku kudu terakhir itu 13 ya. 13. Oh, 13. Terus kalau prevalensinya ada nggak? Nggak ada sih rasanya. Nggak ada. Terus kalau misal dari desa sendiri, berarti dari puskesmas, itu ada upaya pencegahannya apa? Ada pemberian PMT stunting untuk balita yang stunting itu. Terus yang sekarang ada program baru yang pemberian PMT lokal 90 hari itu. Terus yang nanti yang mengelola dari pihak kadernya. Terus nanti itu didanai sama dana BUK dari puskesmas. Terus berarti kalau dari sebelumnya, dari kasus-kasus sebelumnya sampai sekarang itu ada penurunan atau enggak? Tetap flat aja. Tetap flat Iya, flat aja. Soalnya kan kalau data stunting itu keluarnya tergantung yang datang ke posyandu. Kalau yang datang ke posyandu banyak biasanya mau turun. Biasanya bulan Februari sama Agustus. Tapi kalau di bulan biasa sih tetap sama aja. Berarti kendalanya dari ibu-ibunya sendiri. Dia tingkat kehadiran dari ibu-ibu yang ke posyandu itu memang nek mboten enten apa? Kayak pembagian vitamin itu memang kurang minat. Gitu. Terus nanti nek bisa ada salah satu balita yang berat badannya kurang atau tingginya kurang, itu nanti kan dipanggil dikasih konseling. Nah setelah dikasih konseling itu biasanya sok mutung terus nggak mau berangkat lagi. Mutu. Permasalahannya sih itu sebetulnya, tapi nek lain-lainnya kayak nek pola asuh kan kita nggak bisa bisa ikut-ikutan toh wis dikandani, tapi biasanya wong tuane lha piye wong bocahe geleme iki kok ben bocah ora nangis piye, tapi kan ibuke selalu ngasih kene iki HP ben ora nangis gitu. Soal makan sebetulnya kalau sini sih kok enak kebutuhan gizi itu sebetulnya sudah baik, nggak ada yang nggak mampu banget itu kayak sini kok nggak ada, tapi ya itu dari pola asuh, jadi kan memang tingkat kesadaran dari orang tuanya itu masih kurang. Berarti kalau dari puskesmas itu menyesuaikan dari pemerintah atau biasanya dari puskesmas itu punya kayak program sendiri? Ini yang tahun ini program sendiri. Pemberian PMT lokal selama 90 hari. Jadi nanti itu bentuknya ada kudapan, terus seminggu sekali ada nasinya. Nasi dikasih protein hewani nabati. Terus nek dari desa itu dalam bentuk mentah. Jadi tinggi protein semua. Oh, berarti tiap desa bisa jadi beda? Bisa jadi beda, tergantung pengelolaannya. Ini kan yang bulan ini memang belum dikasihkan karena barengan sama PMT lokal yang dari puskesmas, nanti takutnya kan double nggak efisien. Terus yang didulukan yang dari puskesmas dulu. Nanti 90 hari dievaluasi, kan itu evaluasinya seminggu sekali. Jadi setiap seminggu sekali itu selalu ditimbang tinggi badan, terus nanti ya terima kasih ganggu aja terus nanti misal kok sudah ada perubahan yang bagus diganti sama balita. Ini kan programnya ibu hamil beresiko sama bayi yang beresiko. Oke, jadi dari video sebelumnya saya ingin menjelaskan tentang pencegahan stunting yang dimana itu penting untuk tumbuh kembang seorang anak. Jadi yang ingin saya jelaskan yaitu seputar stunting, seputar pola makan anak, dan dukungan emosional dari keluarga. Oke, jadi apa itu stunting?
Stunting itu merupakan kondisi gagal tumbuh anak usia kurang dari 5 tahun atau balita karena kekurangan gizi kronis, terutama pada 1000 hari pertama kehidupan atau 1000 HPK, sehingga anak itu lebih pendek dari anak seusianya, mulai dari tubuh yang kurang dari anak seusianya, kemudian dari tumbuh kembang otak yang melambat, dan secara intelektualisme tidak rata-rata seperti anak-anak seusianya. Oke, dari 1000 hari pertama kehidupan itu sudah termasuk dari mulai ibu mengandung, itu yang ketika anak masih berupa embrio, itu sudah termasuk 1000 hari pertama kehidupan. Kemudian setelah lahir itu sampai berusia 2 tahun itu sudah termasuk yang namanya 1000 hari kehidupan, karena dari kira-kira ibu hamil itu mengandung anaknya sekitar 270-an hari, kemudian ditambah dengan 2 tahun yang sekitarnya itu ada 700-an hari. Nah, itu disebutnya prodemas karena di 1000 hari pertama kehidupan itu pertumbuhan otak yang ada pada anak itu meningkat dengan sangat pesat, kemudian didukung oleh pertumbuhan anak yang ada pada mulai dari tubuhnya, dari otaknya, dari intelektualisme, itu pokoknya meningkat pesat di umur 1 sampai 2 tahun. Nah, untuk mengikuti pertumbuhan yang pesat itu dibutuhkan yang namanya dukungan gizi. Nah, dukungan gizi ini diperlukan agar anak tidak menjadi yang tadi namanya stunting. Bagaimana mengenai kebutuhan gizi 1000 HPK? Jadi 1000 HPK itu udah termasuk masa kehamilan sampai melahirkan sampai anak itu berusia 2 tahun. Itu udah termasuk 1000 HPK. Jadi selama masa kehamilan, ibu hamil tuh wajib memeriksakan kehamilannya secara rutin, itu untuk memeriksa kesehatan ya, karena kesehatan ibunya itu juga mempengaruhi janin yang ada dalamnya. Nah, kemudian tuh makan makanan bergizi dan minum tablet tambah darah sekali sehari, karena gizi yang didapat dari makanan itu kalau masuk ke ibu itu otomatis juga kayak dibagi itu gizinya ke orang tua sama janin yang ada di dalamnya. Kemudian ikut kelas 6 ibu hamil tuh buat menjaga kesehatan lah, sama nanti kelancaran persalinan itu pokoknya itu gampang lah, yang penting ikut kelas 6 ibu hamil aja. Kemudian setelah anak lahir diperlukan itu yang namanya inisiasi menyusui dini atau IMD. Itu setelah bayi lahir langsung dikasih ASI juga gak apa-apa, tapi ingat ya, jangan selama bayi itu berusia 0 sampai 6 bulan tuh gak boleh dikasih makan, karena lambungnya tuh belum kuat buat kayak ngurai makanan, terus ya masih kecil lah, jadi ASI aja udah cukup. Kemudian itu pemberian kolostrum ke bayi juga wajib ya. Lanjut, kalau udah 6 bulan lewat itu udah dikasih bubur juga nggak apa-apa, tapi harus yang halus ya, jangan yang masih ada kasar-kasarnya, itu nggak dulu. 6 bulanan lah itu bubur halus sudah dianjurkan. Kemudian kalau udah sampai 7-8 bulan itu dikasih makan yang udah di blender kasar, tapi nggak disaring juga nggak apa-apa, yang penting masih halus lah. Kalau udah 9-10 bulan dikasih bubur kasar kayak bubur yang ada sayur-sayurannya sedikit-sedikit, itu udah boleh banget malah. Kemudian kalau udah masuk 11 bulan dikasih nasi, tapi nasinya nggak boleh nasi yang, jangan dikasih nasi padang langsung, nggak boleh lah. Itu dikasih nasi tim itu yang kayak nasi terus dikasih kaldu gitu ya, pokoknya adalah nasi tim, mungkin bisa search di Google. Kemudian kalau udah lewat 1 tahun itu udah bisa makan bareng keluarga. Jadi makan makanan keluarga kayak misalnya dikasih bayam lah, gitu, ikan lah, udah bisa lah. Tapi yang penting giginya kuat aja ya, karena kalau masuk tanpa ngunyah itu nggak baik ya, kalau tiba-tiba keselak gitu. Semoga enggak. Oke, lanjut. Tadi saya sudah menjelaskan tentang cara memenuhi gizi anak di 1000 hari pertama kehidupan. Jadi sekarang saya ingin membahas tentang bagaimana kalau gizi anak itu kurang dari yang seharusnya. Nah, pertumbuhan anak itu kan mempengaruhi mulai dari tubuh sampai otak dan intelektualismenya. Nah, karena otaknya kalau udah terhambat karena kekurangan gizi, itu bisa-bisa membuat anak tidak cerdas anak-anak pada biasanya. Nah,
Itu karena ketika di 2 tahun pertama itu kan pertumbuhan otak lagi pesat-pesatnya. Jadi kalau gizinya nggak terpenuhi ya ibarat lagi diskon di supermarket tapi duitnya gak mencukupi, ya kita nggak dapet diskonnya kan. Tapi walaupun udah lewat 2 tahun, tapi walaupun 2 tahun ke atas gizinya tercukupi, tapi nggak bisa mengikuti pertumbuhan otak di 2 tahun pertama. Jadi anggap aja pas udah lewat 2 tahun baru ada duitnya, tetap aja nggak dapet diskonnya. Mungkin dari peran ini ibu-ibu mungkin bisa mengerti lah. Oke, yang kedua yaitu anak menjadi lemah dan mudah sakit. Anak jadi lemah dan mudah sakit itu karena pertumbuhan di 2 tahun pertama itu bukan cuma otak doang nih, tubuh juga terpengaruh. Jadi karena tubuh terpengaruh kan pertumbuhan nggak dilihat dari luar, dari tubuhnya saja, tapi yang ada di dalam tubuhnya. Anak menjadi lemah dan mudah sakit itu mungkin karena ada faktor-faktor tertentu seperti mungkin metabolismenya terganggu atau sistem imunnya masih gak bisa mengikuti sama pertumbuhannya, sehingga anak bisa menjadi sakit-sakitan dan lemah gitu. Yang ketiga itu anak berpotensi menjadi pendek atau yang sekarang kita sebut dengan stunting. Nah, ini karena pertumbuhan jasmaninya terhambat seperti yang saya bilang tadi. Selain anak-anak mudah lemah dan mudah sakit, itu bisa berpotensi anak-anak menjadi pendek atau stunting. Yang keempat juga termasuk sama poin nomor 1 tadi, yaitu pertumbuhan otak terhambat sehingga intelektualisme seorang anak juga terganggu. Akhirnya ketika mengikuti pelajaran di sekolah tidak bisa, sulit mengerti lah. Oke, lanjut. Jadi yang tadi sudah saya jelaskan tentang makanan yang sehat untuk anak-anak, sekarang yang makanan yang berbahaya untuk anak-anak yang masih dalam masa pertumbuhan. Yaitu contohnya seperti makanan instan yang mungkin sudah banyak kita lihat di toko-toko atau iklan di televisi atau mungkin iklan-iklan yang ada di HP, di Instagram apa gitu. Nah, di makanan-makanan instan ini tidak cocok untuk anak-anak masa pertumbuhan karena kandungan gula dan garam yang tinggi. Itu bisa mengganggu kemampuan otak untuk berfungsi secara optimal. Nah, ketika anak yang masih umur 1-2 tahun itu yang masa-masa pertumbuhan itu, kemampuan otak anak itu bisa memicu pertumbuhannya yang lebih baik. Kayak misalnya kita kayak lagi latihan otot gitu. Kalau latihan otot kan makin dilatih makin keras gitu kan. Ini sama seperti otak, kayak misalnya otak itu memproses sesuatu, itu juga bisa bikin otak berpikir lebih lancar gitu untuk anak-anak ya. Oke, jadi di usia 1 tahun kurang dari 12 bulan, mulai dari anak baru lainnya itu harus mengonsumsi kurang dari 1 gram per hari. Itu untuk gula ya. Oke. Jadi yang kedua yaitu anak-anak 1-2 tahun itu harus mengonsumsi kurang dari 1 gram sodium, yaitu tepatnya 0,8 gram sodium lah, itu untuk mencukupi perharinya. Yang untuk anak-anak umur 4-6 tahun itu harus mengonsumsi 1,2 gram sodium. Nah, sodium itu didapat dari mana? Itu dari garam. Jadi kalau kelebihan garam itu gak baik, kekurangan garam juga gak baik. Jadi pokoknya terpenuhi, yang penting terpenuhi aja. Oke, poin kedua yaitu kandungan nutrisi yang rendah. Nah, nutrisi yang rendah itu emang kan yang namanya makanan instan itu diolah bukan untuk memenuhi yang namanya kebutuhan nutrisi, tapi hanya untuk mengganjal perut. Karena tujuan makanan instan itu bukan untuk sehat, yang penting kenyang aja. Jadi kalau mau kenyang ya makan instan, tapi kalau mau kebutuhan terpenuhi ya jangan makan makanan instan. Mending ke warteg gitu, cari telur, sayur apa yang cocok untuk kandungan anak-anak, itu lebih baik daripada makanan instan. Yang poin ketiga itu lemak. Nah, lemak yang dianjurkan kepada anak-anak usia 1 tahun itu 37-58 gram per hari. Kalau kelebihan itu bisa menyebabkan obesitas. Nah, obesitas itu karena apa? Itu karena kelebihan lemak jenuh yang ada di dalam makanan terus dikonsumsi secara terus-menerus.
itu nggak baik untuk anak-anak karena nanti pertumbuhannya tuh terganggu, bukan terganggu karena kekurangan tapi karena kelebihan. Jadi yang namanya kelebihan itu juga nggak baik ya ibu-ibu sekalian. Nah, di usia 4-8 tahun itu dianjurkan 34-78 gram per hari. Nah, kalau kita lihat di kandungan mie instan ini yang ada di layar, lemak totalnya tuh 21 gram. Emang kurang banget. Kurang dari yang harus dikonsumsi. Kan lihat aja, anak umur 1 tahun itu dianjurkan minimal 37 gram per hari. Sedangkan di mie instan ini cuma ada 21 gram. Dan lihat lagi, ini kan kebutuhan gulanya tuh kurang dari 1 gram per hari kan. Kalau lihat di kandungan mie instan, gulanya ada 4 gram. Jadi anak-anak umur 1 tahun ingat, gak boleh dikasih mie instan, oke? Nah, kalau dilihat dari garamnya, ini ada 970 mg. Itu sama aja kayak 0,97 gram atau mendekati 1 ya. Jadi kayak misalnya makan mie instan, itu berarti ya 0,97 gram itu udah terpenuhi lah untuk 1 gram per hari garam buat anak-anak. Tapi masalahnya tuh makan sehari bukan cuma sekali, ada makan pagi, makan siang, makan malam. Kalau makannya mie instan terus, ini kadar garamnya tuh melebihi dari 3 gram, itu dimana anak-anak yang usia 4-6 tahun aja cuma butuh 1,2 gram itu dianjurkannya. Tapi kalau kelebihan kan bisa bahaya. Mungkin ibu-ibu pernah dengar yang namanya penyakit gondok ya, itu kan biasa terjadi di anak-anak itu karena kelebihan garam. Oke. Yang ketiga yaitu lemak ya. Pokoknya lihat aja, ini nutrisinya rendah banget. Vitamin A, vitamin B emang ada, tapi 50%-an itu seberapa? Itu nggak cukup untuk kandungan, nggak cukup untuk pertumbuhan seorang anak, itu kurang banget. Harus ingat, kalau mau kenyang, mie instan gak apa-apa, kenyang itu kenyang, tapi nggak baik untuk kesehatan, oke? Lanjut. Nah, jadi gimana sih? Kan ini misalnya nih, ibu-ibu di keluarganya, di rumahnya tuh udah ada makanan, udah pokoknya semuanya terpenuhi, tapi anak malas makan. Jadi itu karena kurangnya kreativitas aja. Nah, kalau misalnya anak-anak ya makannya lucu-lucu, itu pasti nafsu makannya juga meningkat. Jadi mulai dari kayak misalnya bentuk binatang yang lucu-lucu, itu bisa memacu nafsu makan yang ada di anak-anak. Oke, jadi anak-anak itu nggak bakal kena stunting, nggak bakal malas makan kalau misalnya mereka lihat sesuatu yang menarik. Mulai dari bentuk, dari warna, dari variasi itu. Pokoknya dari variasi itu yang lebih penting ya. Jadi kalau misalnya kayak dibikin telur tapi dibentuk-bentuk, tapi kalau nutrisinya kurang ya sama aja bohong. Oke, lanjut. Masuk ke poin terakhir yaitu dukungan emosional. Nah, dukungan emosional itu kayak ya mungkin bisa dilihat di layar, yaitu makan bersama keluarga. Makan bersama keluarga itu merupakan hal penting juga ya dalam pertumbuhan anak-anak. Karena anak-anak itu kayaknya kalau dipaksa makan terus mereka bakalan bosan. Tapi kalau mereka nggak dipaksa terus, kayak mereka ngeliat orang makan, mereka nggak makan, itu pasti bakal bikin mereka kayak penasaran, nggak tenang. Kan anak-anak itu punya rasa ingin tahu tinggi. Jadi kalau misalnya mereka ngeliat sesuatu, pasti mereka ingin ikut-ikutan. Jadi kayak contohnya ini yaitu makan bersama keluarga. Jadi kalau mereka ngeliat mungkin ada bapaknya lagi makan di sana, mereka juga pengen nih, akhirnya mana makanan saya gitu. Nah, disitulah mungkin yang bisa menyiapkan makanan, terserah itu ibu, terserah itu ayah, kakak, atau siapa, ngasih anak-anak itu makanan yang sehat dan seimbang. Itu bisa jadi contoh positif untuk anak-anak dalam pertumbuhan, pokoknya pertumbuhannya, terutama bagi anak-anak dalam masa pertumbuhan ya. Oke, yang terakhir saya masuk ke pembahasan tentang kesalahan terbesar yang biasa terjadi, semoga nggak terjadi di berbagai keluarga. Yang mungkin terjadi, tapi mungkin juga di beberapa keluarga juga nggak terjadi, karena ini sama seperti ngasih contoh buruk, yaitu
Contohnya makan junk food, makan mie instan, pokoknya makan yang instan-instan lah. Yang namanya instan-instan itu saya jujur rasanya emang enak, tapi untuk dalam kesehatan itu nggak baik untuk kesehatan. Pokoknya ketika anak dalam masa pertumbuhan makan yang instan-instan itu kurang bagus ya. Nah ini bisa bisa menimbulkan gangguan makan ke anak-anak. Itu untuk mencegahnya itu jangan kasih contoh buruk, yaitu seperti makan di depan anak-anak, ini makan mie instan, ini ya makan enak. Kalau anak-anak udah ngerasain yang namanya mie instan, mereka tuh nggak bakal balik ke makanan-makanan sehat, karena sayur-sayuran itu rasanya tuh nggak sekuat rasa mie instan gitu. Jadinya kalaupun mereka udah makan yang enak-enak, tapi kalau kebutuhan nggak terpenuhi kan sama aja. Dan diperlukan yang namanya juga pemantauan kesehatan. Jadi kalau melihat anak-anak kayak udah mulai mungkin cepat lemah apa gitu, itu mungkin karena kekurangan gizi. Jadi perlu pemantauan juga, mungkin mau periksa juga anak-anak ke posyandu, itu juga boleh banget malah. Itu karena posyandu itu ada untuk suatu alasan, dan alasan tersebut itu ya buat pemeriksaan kesehatan. Oke, jadi itu saja yang pengen saya jelasin tentang pencegahan stunting, mulai dari apa itu stunting itu sendiri, cara memenuhi gizi anak, dan yang pokoknya yang baik yang buruk untuk anak itu sudah saya jelasin, dan dukungan emosional keluarga juga untuk anak-anak. Itu semuanya penting dalam pertumbuhan anak nanti 1000 hari pertama kehidupan, mungkin dari ibu masih mengandung sampai anak berusia kurang lebih 2 tahun. Oke, itu saja yang saya sampaikan. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.